Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Aisyah Delviano dengan NIM 21101095. Saya Galdia Zahra dengan NIM 21101098. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan sedikit mengenai work breakdown struktur dengan judul proyeknya yaitu pembangunan perluasan jaringan feeder internet di suatu uh, layanan internet. Untuk pengertiannya sendiri, Work Breakdown Structure atau WBS adalah suatu teknik manajemen proyek yang digunakan untuk membagi pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih terkelola, yang disebut dengan proyek pekerjaan atau work pack. WBS dapat didefinisikan sebagai representasi grafis atau data hierarki dalam suatu proyek, serta hubungan antara tugas-tugas tersebut. Ini adalah salah satu contoh hierarki dari block breakdown struktur tentang perluasan jaringan dukun atau jaringan feeder. WBS sendiri itu adalah salah satu cara untuk kita menangani atau menjalankan suatu proyek agar proyek itu berjalan dengan lancar dan meminimalisir namanya keterlambatan pembangunan. Untuk di sini ada perluasan jaringan backbone yang kemana yang awalnya itu yaitu harus melakukan sosialisasi dulu, sosialisasi dari warganya untuk pembangunan atau perluasan jaringan tersebut agar warga sekitar juga mengetahui, terus sosialisasi dari, dari pihak penyedia layanan seperti mau itu Telkom, Icon, Mensi, terus lalu MyRap gitu. Lalu setelah dari sosialisasi pihak penyedia layanan, eh, penyedia layanan tersebut akan mensosialisasikan ke pihak penanggung jawab proyek. Lalu setelah dari penanggung jawab proyek, biasanya langsung kepada sosialisasi ke pihak tim lapangan. Setelah sosialisasi itu ada perancangan perancangan pengerjaan yang dimana di situ isinya menyiapkan apa saja yang dibutuhkan pada saat proyek itu akan berjalan. Misalnya kalau di sini itu desain desain rute jalur yang akan dipakai uh, dalam pembangunan tersebut biasanya berbentuk KMZ menggunakan Google Earth, lalu pengukuran jarak secara real di lapangan menggunakan biasanya roda meter yang didorong itu. Setelah pengukuran jarak serta hitungan material-material yang akan dipakai, eh, lalu mengajukan material kepada penyedia layanan atau bisa menggunakan material dari tim lapangan sendiri. Lalu setelah itu ada pengambilan material sebelum melakukan uh, proyek tersebut jalan. Setelah itu ada instalasi. Instalasi tersebut ya, yang dilakukan oleh pekerja sendiri, yaitu pekerjaannya yang pertama itu ada penarikan kabel feeder, terus instalasi penyambungan kabel feeder itu eh, biasanya di instalasi penyambungan kabel feeder itu menyambungkan eh, atau bisa dinamakan jointing. Nah, itu penyambungan kabel feeder agar dari titik
A sampai ke titik tujuan itu tersambung semua. Habis itu ada pelurusan jalur feeder itu yaitu berbentuk data di situ juga. Terus selalu ada uji coba setelah instalasi quality control biasanya dari pihak penyedia lapangan, pengecekan redaman pada jalur yang akan digunakan. Lanjut. Kalau untuk selanjutnya ada timetable dari proyek. Timetable biasanya untuk pengerjaan kabel feeder ini hmm, tidak dibutuhkan waktu dalam 1 bulan, biasanya hanya 1 minggu atau 2 minggu. Untuk minggu pertama yaitu langsung ke pengecekan rute wilayah pembangunan, perancangan, sama pengajuan material yang dibutuhkan serta pengambilan, dan juga sosialisasi ke tim lapangan. Dan untuk ke minggu keduanya langsung eksekusi, terus mungkin ada briefing sebelum pengerjaan juga, langsung eksekusi instalasi kabel feeder, yaitu ada penyambungan rumah titik jointing, terus lulusan jalur feeder sekalian dengan pengecekan quality control jalur. Itu adalah dua hierarki sama kabel yang menurut kita sudah sesuai dengan materi WPS kali ini. Make news. Loh, Untuk kesimpulannya, berikut kesimpulan yang dapat diambil dari WBS pembangunan perluasan jaringan feeder. Yang pertama, dengan adanya ini diharapkan masyarakat bisa menikmati jaringan internet yang semakin luas. Yang kedua, penggunaan akses internet dengan proyek ini dapat menjangkau wilayah lebih lebar lagi. Yang ketiga, saat mengerjakan suatu proyek atau melaksanakannya dapat diperlukan manajemen proyek yang baik agar proyek dapat diselesaikan dengan lancar. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil dari WBS, manajemen waktu dan jadwal yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengerjaan proyek ini bersifat tanpa jeda dan setiap penugasan harus selesai pada waktu yang ditentukan. Lalu untuk sarannya sendiri, kedepannya mengenai WBS yang dibangun, yang pertama dengan menerapkan manajemen proyek ini dapat memudahkan pekerjaan dengan perencanaan yang optimal. Yang kedua, sebaiknya dapat dilakukan secara bertahap dalam proses manajemen proyek ini, yaitu tanpa melewatkan dan meninggalkan proses yang belum selesai. Yang ketiga, jika memungkinkan dengan adanya WBS ini bisa terlaksana sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Dan terakhir, dengan menggunakan WBS, maka untuk melakukan rincian atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. sekian presentasi dari kami. Titiknya atau yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.